Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Manajemen Strategi kelas D. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai kasus kedua dengan judul VW's New Strategy Plan for the United States. Masuk ke pembahasan diskusi pertama dengan pertanyaan nomor 1, yaitu Does the trouble at VW suggest that VW executive confuse business strategy with advertising, non-strategy marketing activity? Jawaban dari kelompok kami yaitu, hal ini dapat dijelaskan dengan upaya para eksekutif VW untuk bangkit kembali dari krisis di pasar Amerika Serikat sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dengan merekrut mantan kepala pemasaran Mini USA, yaitu Kerry Martin. Namun upaya tersebut tidak berjalan mulus atau tidak berjalan sesuai rencana. Kampanye pemasaran tersebut tidak berpengaruh besar terhadap penjualan VW. Penjualan VW pun turun dari 338.000 pada tahun 2002 menjadi 235.000 pada tahun lalu. Dalam hal ini, pihak VW tidak dengan benar melakukan strategi bisnis dengan baik karena pada dasarnya mereka harus tahu bahwa pasar Eropa dan Amerika Serikat itu sangat berbeda. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan VW, salah satunya adalah dengan cara mempelajari dan memahami pasar Amerika dengan membangun pengetahuan organisasi tentang cara memuaskan pasar sasaran lebih baik daripada para pesaing yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Dewi Aryani dengan NIM belakang 140. Di sini saya akan menuntaskan soal dari nomor 2, yaitu apa 3 elemen penting yang ingin Anda lihat dalam kampanye iklan yang akan sejajar dengan pesan dalam strategi bisnis VW. Yang pertama yaitu ada speed, yaitu melihat pihak VW menciptakan cara untuk mengurangi persaingan karena dipercayai perusahaan VW ini memiliki ketersediaan sesuatu yang mungkin tidak memiliki persaing dan melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan pembeli lebih banyak, menimbulkan loyalitas atau meningkatkan posisi perusahaan cenderung relatif positif terhadap pembeli pasar. Selanjutnya yang kedua itu ada fokus pada pasar. Perusahaan VW dapat menarik perhatian pasar yang ditargetkannya dengan membangun pengetahuan mengenai cara memuaskan permintaan pasar dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu diferensiasi, yaitu melihat strategi perusahaan VW dengan upaya membedakan dirinya sendiri dengan para pesaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Putri Andini dengan NIM belakang 150. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang berupa berikut. Untuk membantu menjawab pertanyaan apakah VW harus berencana untuk tinggal di AS, informasi apa yang perlu dipertimbangkan eksekutif? Yang perlu dipertimbangkan adalah di mana pihak VW harus mengubah dalam hal yang mengenai kualitas agar tidak tertinggal dalam persaingan Jepang. Tetapi sebagaimana pada kasus Casey Gunter, dealer VW terlaris di AS, di Coconut Creek, Florida, mengatakan bahwa pasar AS merasa kehilangan pangkis yang diharapkan oleh pasar AS, sedangkan perusahaan malah bertindak sebaliknya, yang dianggap tidak memanfaatkan peluang ketika memilih untuk tidak memperkenalkan versi terbaru dari mikrobus yang populer tahun 1960 sampai 1970. Perusahaan baiknya lebih memahami karakteristik pasar AS yang dinilai berbeda dengan pasar Eropa, yang dimana pembeli kaya di pasar AS dinilai sebagai suatu prioritas utama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lutfi Darmawan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang berbunyi, bagaimana Anda menjelaskan keberhasilan relatif VW di Eropa pada paragraf kedua mengingat kegagalannya di Amerika Serikat? Jawabannya, keberhasilan VW di Eropa berada pada tahap penempatan merek VW sebagai merek tetap dan terkemuka di Eropa. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan Jacob, seorang akuntan yang sudah ditetapkan sebagai kepala penjualan dan pemasaran global yang berhasil membawa VW meningkatkan pangsa pasar di Eropa dari 18,1% menjadi 20,3%. Maka dari itu, operasi dengan upaya penyelamatan merek
VW di Amerika Serikat yang dipimpin oleh Stephen Jacob, yang dipercayai oleh eksekutif VW langsung dengan cara menggelar kampanye besar-besaran dengan memanfaatkan kinerja mantan kepala pemasaran Mini di Amerika Serikat, yaitu Kerry Martin dan agen iklan di Amerika Serikat, dengan harapan menaikkan pangsa pasar VW di Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, saya akan menjawab tentang pertanyaan, apakah kasus ini mengajarkan kita sesuatu tentang perdebatan klasik gaya versus substansi? Jika ya, bagaimana Anda melakukannya? Dipelajari berlaku umumnya untuk merumuskan strategi bisnis. Jawabannya, revolusi industri 4.0 adalah sebuah perubahan zaman pada generasi keempat yang mengacu pada revolusi teknologi yang secara fundamental mampu mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Dalam arti kata lain, perkembangan teknologi menjadi penggerak utama pada era ini. Selain mengkombinasikan online dan offline, marketing 4.0 juga mengintegrasikan antara style dan substansi. Karena style itu penting, namun orang tidak hanya butuh style saja, tetapi juga ingin tahu substansinya apa. Jadi, substansi juga penting. Artinya, mereka tidak hanya memprioritaskan branding bagus, tetapi jika menyuguhkan konten yang bagus dan relevan dengan kemasan yang up to date. VW dapat mengembangkan produknya di AS dengan iklan yang dapat mengembangkan kepercayaan konsumen di Amerika Serikat, karena di sana pembeli kaya tidak melihat VW sebagai merek yang aspirasional.